Ya, selamat siang buat Bu Made dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang aspek operasional dan produksi dari bisnis kontemporer, yaitu kami di sini mengambil PT Sinar Sosro. Saya sendiri Rizky Akbar dengan NRP 130118061 dan ada teman saya yaitu Bella Enola Putri, Sharon Priscilla, dan Tiffany Utomo. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang secara singkat dari PT Sinar Sosro, yaitu di mana suatu perusahaan teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia. PT Sinar Sosro resmi didaftarkan pada tanggal 17 Juli 1974 oleh Bapak Soegiharto Sosrojojo yang berlokasi di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, Kelurahan Medan, Satria, Bekasi. Selain di dalam negeri, PT Sinar Sosro juga merambah pasar internasional dengan mengekspor produk-produk one way, packaging, atau non-botol beling ke beberapa negara di Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Mengapa PT Sinar Sosro dapat merambah ke pasar internasional? Di sini dapat dijelaskan pada slide selanjutnya, yaitu PT Sinar Sosro melakukan produksi massal atau mass production, di mana produksi massal atau mass production ini yaitu pembuatan produk standar dalam jumlah besar dengan memahami jalur perakitan atau teknologi otomasi yang digunakan untuk menghasilkan produknya. Produksi massal yang efektif agar dapat menciptakan satu item dalam jumlah besar. Produksi secara fleksibel biasanya lebih hemat biaya untuk menghasilkan proses yang lebih kecil. Produksi yang fleksibel dapat berlangsung banyak bentuk, tetapi umumnya melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk berbagai rincian pesanan pelanggan. Peralatan yang dapat diprogram untuk memenuhi pesanan, dan orang-orang yang terampil serta membutuhkan banyak komunikasi di antara semua orang dalam organisasi. Dan PT Sinar Sosro ini juga mengusung Green Manufacturing, yaitu sebuah metode dalam manufaktur untuk meminimalisir limbah dan polusi melalui desain produk dan proses dengan tujuan utama adalah untuk berkelanjutan. Proses Green Manufacturing ini melibatkan investasi dalam perbaikan proses produksi, menggantikan sumber terbaru untuk yang terbatas, daur ulang, dan perusahaan harus memutuskan apakah akan membuat atau membeli suatu produk tersebut. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saya Bella Enola Putri dengan NRP 130118031. Saya akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan limbah produksi pabrik PT Sinar Sosro. Yang pertama, proses pengolahan limbah padat. Limbah padat di PT Sinar Sosro Palembang adalah dari ampas teh yang dijadikan pupuk tanaman melalui proses pengolahan secara termofil. Termofil sendiri adalah pengolahan dengan menggunakan jamur dan bakteri termofil. Proses pengolahan limbah padat ini yakni yang pertama, ampas teh dari sisa penyeduhan diletakkan pada tempat khusus yang telah disediakan. Kemudian ampas teh tersebut dibiarkan di tanah dan didinginkan selama 1 hari. Kemudian diberikan mikroorganisme untuk menguraikan ampas teh atau zat organik. Nah, setelah melalui proses tersebut, maka dilanjutkan dengan proses pembalikan dengan waktu seminggu sekali. Setelah membalikan ampas teh, dibiarkan membusuk selama 1 bulan dan kemudian akan menjadi kompos. Lalu yang kedua, proses pengolahan limbah cair. Pengolahan pretreatment, yakni pretreatment sendiri adalah pengolahan awal limbah cair teh yang baru dibuang dari pabrik sebelum memasuki proses tahapan utama. Nah, proses tahapan utama ini yakni yang pertama, screen press. Alat ini digunakan untuk menyaring, menyeleksi, dan membuang kotoran-kotoran dan padatan. Kemudian sampit. Sampit adalah bak penampung. Sementara limbah dari screen press yang memiliki 2 unit pompa yang bertugas memompakan limbah ke bak ekualisasi. Selanjutnya ada cooling tower. Limbah cair yang masuk ke bak ekualisasi oleh unit ini akan didinginkan terlebih dahulu. Kemudian untuk mempercepat homogenisasi maka digunakanlah agitator. Lalu proses pengolahan yang ketiga, pengolahan limbah secara aerobik. Yang pertama ada bak aerasi. Limbah yang keluar dari proses anaerobik
memiliki kualitas limbah yang begitu baik sehingga bak ini terjadi proses penyempurnaan. Selanjutnya ada final clarifier. Pada bak ini prosesnya adalah pengendapan di mana activated sludge dipisahkan dari air limbah yang bersih, lumpur aktif yang mengendap disirkulasi ke bak aerasi, ataupun bila diperlukan disirkulasi kembali ke bak ekualisasi. Selanjutnya, kolam indikator. Pada kolam ini diisikan dengan ikan sebagai indikator kualitas air. Setelah dialirkan ke kolam indikator, air dibuang ke saluran pembuangan seperti selokan atau sungai. Dari proses tersebut dapat terlihat bahwa air yang kotor dibuang kembali ke alam dalam keadaan bersih dengan proses pengolahan yang baik. Selanjutnya, strategi pemilihan lokasi produksi dari PT Sinar Sosro. Setelah melakukan penelitian dan mengamati kebiasaan minum teh masyarakat Indonesia, Sosro menyimpulkan bahwa budaya minum teh pada bangsa Indonesia umumnya dilakukan pada pagi hari, dalam cangkir dan disajikan hangat, sehingga kehadiran teh dalam kemasan botol justru akan dianggap sebuah keanehan. Jadi sejak awal, produk Sosro ini ditargetkan untuk konsumen yang sering melakukan perjalanan, seperti supir dan pejalan kaki. Sosro menyadari bahwa segmen konsumen ini memiliki keinginan hadirnya minuman yang dapat menghilangkan dahaga di tengah kelelahan dan kondisi panas selama perjalanan panjang. Kemudian strategi penempatan. Positioning yang dilakukan oleh Sosro juga didukung oleh marketing mix yang baik. Hal ini ditunjukkan dari integrasi yang baik dari komponen-komponen 4P. Contohnya adalah bahwa pengembangan produk berasal dari strategi promosi, hubungan antara penentuan harga atau price dengan saluran distribusi atau place, dan lain-lain. Kemudian strategi distribusi. Distribusi Sosro mencakup hampir seluruh wilayah nasional mulai dari Batam, Jabotabek, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan teh dalam kemasan botol Sosro diekspor ke Australia, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Amerika Serikat. Sosro dikenal memiliki jaringan distribusi yang sangat mengakar. Selanjutnya, saya Saran Priscilla NRP 130118030 akan menjelaskan mengenai strategi pemilihan lokasi produksi dari PT Sinar Sosro. Yang pertama, strategi pemilihan lokasi produksi. Dari awal produk PT Sinar Sosro ini, itu ditargetkan untuk konsumen yang sering melakukan perjalanan seperti supir dan pejalan kaki atau seperti orang freelance. Itu Sosro menyadari bahwa segmen konsumen ini memiliki keinginan hadirnya minuman yang dapat menghilangkan dahaga di tengah kelelahan dan kondisi panasnya di Indonesia ini selama perjalanan panjang tersebut. Strategi ini ternyata lebih tepat. Kedua perusahaan multinasional tersebut itu berhasil merebut hati konsumen Indonesia. Lalu yang kedua, strategi penempatan. Positioning yang dilakukan oleh Sosro juga didukung oleh marketing mix yang baik. Hal ini ditujukan dari integrasi yang baik dari komponen-komponen 4P. Contohnya adalah bahwa pengembangan produk itu berasal dari strategi promosi, hubungan antara penentuan harga atau price dengan saluran distribusi atau place, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada strategi distribusi, di mana distribusi Sosro ini mencakup hampir seluruh wilayah nasional, mulai dari Batam, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan teh ini dalam kemasan botol ini diekspor ke luar negeri seperti Australia, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Amerika Serikat. Halo semua, perkenalkan nama saya Tiffany Utomo dengan NRP 130118016. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah PT Sinar Sosro, perusahaan teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia. PT Sinar Sosro resmi didaftarkan pada tanggal 17 Juli 1974 oleh Bapak Sugiharto Sosrojojo yang berlokasi di Jalan Raya Sultan Agung KM 28, Kelurahan Medan Satria, Bekasi. Pada tahun 40, keluarga Sosrojojo memulai usahanya di Kota Selawi, Jawa Tengah, dengan memproduksi dan memasarkan teh seduh dengan merek teh cap botol. Pada tahun 1960,
Sugiharto Sosrojojo dan saudara-saudaranya hijrah ke Jakarta untuk mengembangkan usaha keluarga Sosrojojo kepada masyarakat di Jakarta. Sosro menghasilkan 2 limbah pabrik, yakni limbah padat dan cair, sehingga melakukan proses green manufacturing. Sosro melakukan penelitian sebelum memutuskan untuk memasarkan produknya di Indonesia. Sosro menyadari bahwa segmen konsumen ini memiliki keinginan hadirnya minuman yang dapat menghilangkan dahaga di tengah kelelahan dan kondisi panas selama perjalanan panjang. Selanjutnya, saran dari kelompok kami, kini semakin banyak pesaing dalam memproduksi minuman, sehingga merek dari teh botol Sosro sendiri tidak semenarik dulu. Untuk itu diharapkan untuk terus melakukan inovasi terhadap kemasan dan rasa teh Sosro untuk menarik minat pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.